Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakim Ridho Firdaina. Saya dari kelas B program studi agroteknologi dengan NIM 2022021047. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan kewarganegaraan berperan dalam membangun karakter bangsa. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari sistem pendidikan. Proses pendidikan kewarganegaraan diwujudkan dalam kurikulum pembelajaran pada semua jalur pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan dalam sistem pendidikan tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pelajaran yang terdiri dari pendidikan bahasa, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menghidupkan karakter warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, antara lain nilai ketakwaan, keimanan, kejujuran, kepedulian, dan sopan santun. Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan menciptakan peserta didik menjadi generasi muda yang berakhlak mulia dan menjadi warga negara demokratis yang berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Kemudian adapun tujuan pendidikan kewarganegaraan juga menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Baik, kemudian pembahasan yang pertama yaitu ada pembangunan karakter. Pengertian karakter sendiri menurut Pusat Bahasa Dediknas adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, sifat, watak. Adapun berkarakter, kepribadian, dan berwatak. Karakter secara etimologis berasal dari bahasa Yunani. Kasairo berarti cetak biru, format dasar, sidik seperti sidik jari. Dalam hal ini berkarakter adalah given atau suatu yang sudah ada dari sananya. Namun istilah karakter sebenarnya menimbulkan ambiguitas tentang ambiguitas terminologi karakter ini. Munir pada tahun 1956 mengajukan dua cara interpretasi. Ia melihat karakter sebagai dua hal, yaitu pertama sebagai sekumpulan kondisi yang telah diberikan begitu saja atau telah ada begitu saja dalam diri kita. Karakter yang demikian itu dianggap sebagai sesuatu yang telah ada atau kodrat. Kedua, karakter juga bisa dipahami sebagai tingkat kekuatan melalui mana seseorang individu mampu menguasai kodrat tersebut. Kemudian orang yang berkarakter adalah seperti orang yang membangun dan merancang masa depannya sendiri. Ia tidak mau dikuasai oleh kondisi kodratinya yang menghambat pertumbuhannya. Sebaliknya, ia menguasai, mengembangkan demi kesempurnaan kemanusiaannya. Karakter atau watak terjadi karena perkembangan dasar yang telah terkena pengaruh dari ajakan. Oleh sebab itu dinamakan dengan pendidikan karakter. Adapun menurut para ahli, yaitu menurut Kezer Dewantara, yang menyebutkan bahwa karakter itu adalah imbangan yang tetap antara hidup batinnya seseorang dengan segala macam perbuatannya. Oleh sebab itu, seolah-olah menjadi lajar atau sendi di dalam kehidupannya, yang lalu mewujudkan sifat perangai yang khusus buat satu-satunya manusia. Karakter dapat dilihat dari tingkah laku ketika orang berinteraksi, yang memiliki arti psikologis dan etis. Dalam arti psikologis, karakter adalah sifat-sifat yang demikian nampak dan seolah-olah mewakili pribadinya. Sedangkan dalam arti etis, karakter harus mengenai nilai-nilai yang baik dan menunjukkan sifat-sifat yang selalu dapat dipercaya. Sehingga orang berkarakter itu menunjukkan sifat mempunyai pendirian teguh, baik, terpuji, dan dapat dipercaya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu pendidikan kewarganegaraan atau civic education, yaitu program pendidikan yang bersifat multifaket dengan konteks lintas bidang ilmuwan yang disebut interdisipliner dan multidimensional, berlandaskan pada teori-teori disiplin ilmu-ilmu sosial yang secara struktural bertumpu pada disiplin ilmu politik. Kemudian menurut Haja Kosasi Jahiri mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan atau civic education adalah program pendidikan pembelajaran yang secara programatik
yang berupaya memanusiakan dan membudayakan serta memperdayakan manusia atau anak didik menjadi warga negara yang baik sebagaimana tuntutan seharusnya konstitusional bangsa atau negara. Kemudian secara programatik, materi ajar pendidikan kewarganegaraan secara utuh memberi bekal pengetahuan politik, hukum yang berlaku dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Secara prosedural, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan menyiapkan bahan ajar pilihan yang secara fungsional ke arah pembinaan, pengembangan, pembentukan potensi diri anak didik baik dalam lingkungan fisik maupun non-fisik secara demokratis, humanis, dan fungsional. Kemudian pembahasan selanjutnya itu tujuan pendidikan kewarganegaraan. Secara holistik, pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar setiap warga negara muda memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, nilai dan komitmen Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen bernegara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, secara sadar dan terencana peserta didik sesuai dengan perkembangan dan psikologis dan konteks kehidupannya secara sistemik difasilitasi untuk belajar kehidupan demokrasi secara utuh, yakni belajar tentang demokrasi, belajar dalam iklim dan melalui proses demokrasi, dan belajar untuk membangun demokrasi. Baik, jadi pembahasan dari pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter bangsa yaitu memberikan bekal kepada masyarakat dalam mencetak warga negara yang berkarakter baik dengan memiliki kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan mempersiapkan generasi muda untuk masa depan dengan ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia pada eksistensi konstitusi dan negara dalam membentuk warga negara yang berkarakter Pancasila. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.